Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Ini adalah laptop ThinkPad T470. Oke, ya ini laptop yang saya pakai sehari-hari untuk berbagai keperluan. Mulai dari sebatas baca-baca dokumen, nonton YouTube, nonton anime ya. Dan laptop ini juga saya gunakan untuk editing video. Ini ada fingerprintnya nih di sini. Merupakan laptop yang sejauh ini terbaik yang pernah saya miliki ya. Ya, kalau untuk kerjaan di kantor udah ada PC ya, jadi dan juga udah ada laptop Legion ya dari Lenovo juga. Itu yang speknya high end lah intinya, buat gaming itu enak banget. Nah, kalau yang ini laptop second. Jadi saya punya prinsip kalau beli laptop tuh sekarang ya, setelah kenal ThinkPad, lebih baik keluarin uang 3-4 juta lah maksimal buat beli ThinkPad bekas. ThinkPad bekas ini Lenovo rata-rata di tahun 2016 sampai 2018-an tuh harganya udah 5 juta ke bawahan. Dan speknya saya berani adu dengan laptop-laptop baru sekalipun yang harganya 6 jutaan saat ini ya. Biasanya 5-6 juta tuh kadang nih beberapa brand masih pakai Intel Celeron kayak gitu. Ya, tahu sendiri ya Intel kalau Celeron itu kayaknya gimana gitu. Oke, kelemahan di unit yang saya dapat ini T470 ini adalah baterainya. Meskipun ini menggunakan double baterai, jadi baterainya ada 2 di dalam. Yang satu bisa dilepas, yang satunya tertanam di dalam ya, dan bisa diganti semua. Partnya tuh ada, jadi kalau misalnya kalian butuh ganti dua-duanya itu bisa cari aja di toko online banyak. Terus yang sudah saya lakukan setelah beli, upgrade-nya itu ada apa aja. Yang pertama udah pernah saya coba buatin videonya waktu itu, yaitu untuk pasang SSD di slot W1 card ya. Jadi pakai SSD M SATA tapi yang kecil ya, M.SATA kalau nggak salah. Kalau yang M SATA itu gede dan bisa terbaca di sini. Jadi ini sistemnya ini yang C. Jadi yang C ini saya pakai M SATA ya, M.SATA yang ini. Saya beli yang 256 GB, dan untuk yang D-nya itu harddisk SATA biasa, yang kayak SSD SATA biasa ya, yang bentuknya kayak harddisk 2,5 inch itu. Dan sejauh ini performanya ketika saya pakai OS-nya di W1 Card itu nggak ada masalah sama sekali, karena saya bacain komentar ada yang bermasalah ketika OS-nya ditaruh di W1 Card, katanya sering ngehang lah, inilah itulah gitu ya. Tapi nggak tahu, di ini saya aman-aman aja. Dan karena dari beli ini udah pakai Windows 11, sebenarnya untuk chipsetnya atau CPU-nya ini Core i5 Gen 6 ya, Gen 6 atau Gen 7 gitu. Jadi seharusnya tidak mendukung Windows 11. Tapi katanya di T470 ini ada chipset, ada namanya security TPM-nya ya. Jadi itu salah satu syarat yang di minimum requirement-nya Windows 11 itu ada TPM-nya untuk security boot, dan ini mendukung. Secara chipset memang nggak mendukung dan dipaksa oleh mungkin si penjual ya waktu itu. Dan saya sampai saat ini masih mendapatkan update. Dan ini Windows-nya ori ya, karena kebanyakan nih kalau kalian belum tahu, laptop ThinkPad dari Lenovo yang XX kayak gini, second-hand kayak gini, biasanya Windows-nya tuh ori. Ya ori karena biasanya ini adalah dari perusahaan-perusahaan ya, jadi harus ada digital license gitu. Jadi dia lisensinya tuh misalnya pengadaan 20 unit, maka lisensinya untuk 20 unit Lenovo ThinkPad tuh, dan biasanya dilebihin tuh. Dan kalau udah dilebihin biasanya sih sama oknum-oknum yang nakal, itu dijual di toko online biasanya kayak gitu, untuk dalam bentuk digital license gitu. Dan sejauh ini nggak ada masalah, saya masih mendapatkan update sampai masih bentuk ya 21H2 ya, Windowsnya di build 22.000.1761. Ini untuk 21H2 udah yang terbaru. Sementara kalau di Windows 11 yang di Lenovo Legion itu udah 22H2. Fiturnya lebih baru, saya bisa ngerasain perbedaannya itu di 22H2 jauh lebih mateng lah ya untuk Windows 11-nya. Di sini saya masih pakai Windows 11 yang mungkin batch awal ya. Jadi ya lancar, cuman ya fitur-fiturnya belum yang terbaru semuanya.
Tapi nggak masalah, sejauh ini saya pakai untuk ngedit video apapun di sini lancar ya. Kalau 4K saya menyarankan menggunakan proxy ya. Jadi proxy itu untuk mempermudah atau mengentengkan file video supaya ketika preview, ketika play di Premiere-nya kayak gini nggak mengalami crash atau lancar lah di situ. Nah, ini udah sering saya pakai untuk ngedit video Full HD biasa dari Google Pixel. Kan saya rekamnya di H265 atau HFC. Kebetulan di sini sudah saya install plugin-nya ya di pengaturan dari Windows Microsoft Store tuh ada untuk H265 kodeknya. Jadi di Premiere udah langsung kebaca. Dan kalau bisa mau lihat nih, lancar-lancar aja, nggak ada frame atau apa gitu ya. Dan di sini previewnya ini kualitasnya setengah. Kalau yang full kurang ini ya, kurang lancar, jadi saya pakai setengah aja. Ini tanpa efek ya, saya pakai ngedit di Premiere Pro di sini karena memang kebutuhannya untuk video di channel saya tidak begitu banyak efek animasi ini itu, jadi lancar-lancar aja. Kemungkinan besar kalau misalnya kalian menggunakan Essential Graphic di sini dan udah ditambahin Essential Graphic custom kalian atau beli di toko online, kemungkinan besar akan mengalami lag ya. Ini kan garisnya warna kuning nih atasnya, yang ini nih. Nah, kalau garisnya warna merah tuh biasanya buat display udah nggak lancar. Nah, saran saya kalau misalnya butuh buat kerjaannya agak berat, ya kalian harus menginstal Adobe Media Encoder supaya bisa melakukan proxy di file video yang berat itu. Biasanya sih kalau saya lakukan itu kalau videonya 4K ya. Kalau Full HD masih lancar lah, Full HD 60 fps. Buat slow-mo juga masih lancar di sini. Untuk fitur-fiturnya di Premiere Pro di sini yang agak berat itu memang di stabilisasi ya. Warp stabilization itu untuk dilakukan di laptop ini ya butuh proses lebih lama aja dibandingkan dengan PC yang ada di kantor saya dan laptop Legion tentunya ya jauh banget performanya. Selain Adobe Premiere Pro ini yang saya lakukan ya sebatas gini, paling misal CapCut, terus ya beberapa aplikasi Office biasa standar. Dan di sini lancar-lancar aja. Untuk Microsoft Store-nya juga lumayan untuk saat ini ya, di Windows 11 sudah lumayan banyak yang OS aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan terbaru itu udah lumayan banyak, sehingga sangat membantu untuk produktivitas dan lain-lain kayak Zoom, terus Instagram ini bisa dibuka semua ya. Jadi udah versinya tuh nggak kayak web kayak gitu. Dan bahkan saat ini ya untuk beberapa driver kayak Nvidia driver grafik kayak gitu harus download di Microsoft Store. Kalau misalnya kalian coba di Lenovo Legion atau laptop-laptop yang kelas gaming kayak gitu, dia downloadnya disarankan ke sini. Kalau download di webnya langsung, saya beberapa kali coba lemot banget speednya. Nah, ini untuk spesifikasinya di CPU Z ya. Ini menggunakan Intel Core i5 6300U, TDP-nya 15 watt. Skylake kode name-nya, teknologi fabrikasinya 14 nanometer. Untuk speednya di chipset ini di 2,40 GHz ya. Nggak tahu ini bisa di overclock atau enggak, tapi ya saya pakainya standaran aja kayak gini. Untuk mainboardnya ini Lenovo jelas. Dan untuk memorinya ini sudah saya upgrade jadinya dual channel. Yang pertama itu bawaan, nah saya lupa mereknya apa, tapi kalau kalian udah nonton video bongkarnya kalian tahu lah mereknya apa. Dan saya beli lagi Samsung ya, mereknya DDR4 yang khusus RAM buat laptop atau PC, laptop gitu ya. Jadi beda nanti DDR4 sama, kalian juga harus perhatikan supaya lebih maksimal kerja RAM-nya. Jangan sampai salah beli DDR3 misalnya, atau ada yang DDR3L gitu. Ini DDR4 normal. Jadi totalnya ini 16 GB untuk memori RAM-nya ya. Di sini Kingston, merek satunya Kingston. Untuk yang merek 2-nya Samsung. Jadi bisa dicek juga dari CPU Z ini, bisa ngecek apakah memori kalian tuh ori atau enggak ya. Jadi ada kode-kodenya bisa dicek di kemasannya kayak gitu. Nah, untuk grafiknya dia pakai Intel Graphic HD 520 ya. Ini cukupan lah untuk kerjaan-kerjaan ringan di sini. Jadi tidak yang powerful banget ya. Ya standaran aja. Nah itu kemarin juga ada yang nanya untuk
T420S itu apakah bisa juga di-upgrade slot W1 card-nya dan diganti dengan SSD M.2 SATA itu? Saya bisa katakan dari beberapa yang udah pernah laporan itu tidak bisa ya. Jadi beberapa seri ThinkPad lawas tuh kayaknya dari mulai T470S berarti ya ke atas T480 kayak gitu berarti nggak bisa dipasangi SSD di slot W1 card-nya. Nah kalau saya dulu pakai T420 tuh pakainya M SATA ya. Jadi yang kecil, SSD yang kecil tapi lebih besar daripada yang M.2 SATA. Itu bisa dipasang. Jadi untuk T470 ke bawah kayak T460 kemungkinan besar bisa. Jadi yang penting jangan salah beli aja gitu aja. Berikutnya adalah untuk keyboardnya ya, keyboard, layar dan lain-lainnya. Yang pertama keyboard. Untuk keyboardnya ini saya rasa ini bukan yang seri asli yang terbaiknya ya, karena ini menurut saya yang biasa. Jadi ada beberapa memang yang keyboardnya udah diganti sama penjual ya. Biasanya sih ada yang versi Jepang gitu ya. Nah itu bisa mungkin dihindari karena buat ngetik sangat-sangat tidak nyaman, agak keras dan juga untuk feel-nya itu kurang ThinkPad banget. Sementara kalau yang ThinkPad itu terbaik. Dari sekian banyak reviewer laptop itu bisa mengatakan kalau keyboardnya Lenovo ThinkPad itu emang yang terbaik. Terbaik itu dari rasa buat ngetiknya ya enak aja gitu. Terus untuk layar ini jadi ada beberapa macam ya. Untuk layar di T470 itu ada yang touchscreen, ada yang IPS, ada juga yang layarnya tuh masih mungkin TFT ya atau TN gitu ya. Nah kalau saya sarankan sih sebisa mungkin dapat yang IPS Full HD. Nah ini punya saya Full HD, jadi buat nonton, buat preview gambar atau foto tuh masih enak dan normal. Nah jangan sampai salah beli, soalnya ini tricky banget ya. Kalian bisa cek dari harganya deh. Kalau harganya agak mahalan dikit, biasanya layarnya yang IPS. Dan kalau harganya sama-sama T470, sama-sama Core i5 Gen 6, tapi kalau harganya itu biasanya lebih murah sampai 800.000, berarti layarnya bukan yang IPS biasanya gitu. Kalau bukan yang IPS biasanya resolusinya mentok di SD 1366 kali 768. Ya rasanya kurang kalau kalian misalnya lihatnya misalnya di outdoor kayak gitu ya. Misalnya dilihat dari view angle samping, kanan kiri atau atas bawah, nanti gambarnya nggak kelihatan agak buram gitu ya. Kalau yang IPS itu benar-benar bagus dilihat dari kanan kiri atau sisi manapun masih sangat nyaman digunakan. Untuk yang touchscreen saya sih kurang merekomendasikan ya untuk seri T470. Mungkin kalau T470S itu lebih prefer ke situ kalau mau ambil yang touchscreen. T470S itu lebih tipis ya karena dia versi yang slim. Dan kalau untuk touchscreen-nya kayaknya memang bawaan pabrik udah touchscreen jadi aman. Kalau yang ini nih kan bisa diganti-ganti ya. Jadi saya kurang merekomendasikan karena bisa jadi usia layarnya juga udah sangat tua. Jadi ya pilih yang IPS Full HD aja. Itu saran saya kalau kalian mau beli. Dan kalau misalnya beli nih, itu kan biasanya ada opsi mau yang kombinasi apa nih, RAM sama SSD. Saya sarankan pilih yang varian paling murah aja, nanti kalian upgrade sendiri. Karena pengalaman saya untuk SSD SATA-nya nih bawaan, speednya tuh lemot banget. Jadi itu nggak ada mereknya, nggak jelas mereknya apa. Biasanya kalau yang sekarang tuh istilahnya SSD apa gitu, sampah kayaknya, SSD sampah. Dia tuh kayak daur ulang, jadi speednya tuh memang lebih cepat dari hard disk, tapi itu adalah speed terlambat di kelas SSD termurah sekalipun. Jadi saya kurang merekomendasikan, mending kalian beli yang varian hard disk sama RAM 4GB aja. Misalnya hard disknya 256, RAM-nya 4GB, udah gitu aja. Yang penting serinya T470 gitu. Jadi nanti setelah datang kalian beli RAM sendiri, terus beli SSD sendiri yang mereknya jauh lebih jelas, speednya jelas di official store misalnya. Itu akan sangat berpengaruh ke speed ya, speed dari kalian kayak gini aja, standar aja gitu udah kerasa banget. Apalagi kalian menyimpan banyak file, misalnya file yang berat-berat, itu langsung kerasa banget kalau pakai SSD yang ecek-ecek lah. Itu ya tips dari saya buat kalian yang mau mungkin cari laptop untuk sekolah atau apa, ini sangat-sangat worth it. Saya bisa katakan untuk ngerjain skripsi misalnya, untuk garap-garap skripsi, tugas kantor, ini sangat lancar. Bahkan menurut saya value-nya itu lebih dari itu. Ini untuk gaming, untuk PES, misalnya PES 2017, ini masih bisa. Saya jamin masih bisa.
Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.